Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca, selamat malam. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya Revan Itep Herman bisa menemani Kanca di acara yang biasa kami gelar setiap Kamis malam yang keempat setiap bulannya bersama narasumber langsung dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan alhamdulillah Kanja, narasumber sudah hadir di studio kami. Acara Talkshow kali ini masuk edisi Rabu 26 Oktober 2023. Baik Kanja, dimanapun Kanja berada, siapa yang menjadi narasumber? Iya, alhamdulillah sudah hadir, yaitu Bapak Hakim Jenny Jenal Mutakin SHMH, dengan tema yang akan dibahasnya mengenai saksi dalam hukum acara perdata. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, silahkan Kanca simak dari awal sampai akhir ya, agar tidak salah pengertian ya. Dan acara ini juga disebut Sipakum, siaran paham hukum ya. Baik, selamat malam Pak Hakim. Selamat malam Kang Revan. Alhamdulillah. Gimana, sehat Pak Hakim? Alhamdulillah sehat, bisa bertemu kembali. Iya. Berapa bulan ya kita? Sudah lumayan lama. Hampir 1 tahun ya. Yang awal itu ya dulu ya, awal. bersama Pak Ketua ya. Iya, betul. Iya. Baik, kita akan berbicara mengenai tadi ya, saksi dalam hukum acara perdata nih. Silahkan untuk memaparkan lebih jelasnya seperti apa nih. Baik, terima kasih Kang Revan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi ya. Dan sebelumnya saya ingin menyapa para kanca Purbasora yang ada di khususnya di Kabupaten Tasikmalaya ya, wilayah Tasikmalaya, dan umumnya di mana saja yang bisa menyimak siaran radio Purbasora ini. Mugia semuanya aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Allah, amin, ya rabbal alamin. ya Waduh, Allah. berdoa dulu ini Hakim. Ya. Baik, agar lebih cerah lagi nih ya. Silakan. Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa dan bertemu kembali ya. Iya ya. Di siaran radio Sipakum ya, dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Baik, dalam kesempatan ini saya mencoba membawakan tema saksi dalam hukum acara perdata. Ya. Baik, sebagaimana kita ketahui ya di dan materi-materi sebelumnya mungkin di Pengadilan Negeri itu ada menyidangkan perkara pidana perdata ya. Nah ini kita akan membahas khusus yang berkaitan dengan perkara perdata. Iya. Jadi dalam perkara perdata itu ada dua ya, ada dua perkara itu, ada yang pertama gugatan, yang kedua permohonan. Gugatan dan permohonan. Ya. Iya. Ya ini kalau gugatan itu biasanya ada sengketa, ya. Ada konflik lah seperti itu antara dua pihak atau lebih ya. Iya. Nah itu yang diselesaikan nanti di pengadilan ya, khususnya di Pengadilan Negeri ya. Nah, itu contohnya seperti mungkin sudah dibahas yang sebelumnya juga. Itu untuk gugatan itu ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum, dan ada juga yang namanya gugatan ingkar janji atau wan prestasi seperti itu. Sedangkan untuk permohonan itu tidak ada konflik ya, tidak ada sengketa ya. Ini permohonan itu contohnya seperti permohonan perbaikan nama gitu ya, atau mau akte ya, ganti nama ya di akte kelahiran seperti itu. Ataupun mungkin ada yang untuk perwalian atau untuk izin jual ya. Iya. Seperti itu ya. Nah, ini tentunya dalam mengajukan gugatan ataupun permohonan pengadilan ini kan harus ada bukti-bukti ya, yang harus diajukan di pengadilan ya, untuk membuktikan dalilnya. Misalkan ada satu pihak mendalilkan dia mempunyai hak atas sesuatu objek ya, misalkan seperti itu, tentunya harus membuktikan ya. Nah ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG ya. Jadi barang siapa yang pada pokoknya itu barang siapa mendalilkan
sesuatu hak wajib untuk membuktikannya, dan barang siapa yang membantah ya itu wajib juga untuk membuktikannya, seperti itu. Ya. Yang membantah juga wajib untuk membuktikannya ya. Nah ini sama untuk alat buktinya itu ada untuk di perkara perdata ada 5 ya. Di perkara perdata ada 5. Ini sesuai dengan pasal 164 HIR ya, atau pasal 1866 BW ya. Itu bukti surat itu alat bukti di hukum acara perdata ada 5 ya. Yang pertama bukti tulisan atau surat. Yang kedua saksi-saksi ya. Yang ketiga persangkaan. Yang keempat pengakuan. Yang kelima sumpah. Seperti itu ya. Nah untuk di kesempatan malam ini ya, kita akan khusus untuk membahas tentang saksi. Kita fokus ke saksi ya. Boleh. Kenapa saya mengangkat saksi ini ya? Mungkin untuk tulisan atau surat itu sudah pada maklum ya, atau ya setidaknya sudah tahu lah untuk bukti surat itu apa ya. Ada bukti surat otentik atau perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dan sematre dan sebagainya. Nah ini kita untuk bukti khusus saksi ya, karena kebanyakan sering ya menjumpai di persidangan itu sudah jauh-jauh datang ke pengadilan tapi saksinya tidak memenuhi syarat ya untuk menjadi saksi ya. Nanti akan dibahas mengenai syarat-syaratnya seperti apa seperti itu. Gitu ya. Biar jauh-jauh datang ke pengadilan ya. Apalagi misalnya dari Tasik Selatan gitu ya, berapa kilo tuh ya. Ya ternyata tidak memenuhi syarat gitu ya. Dan saksi-saksi di sini perlu diperjelas lagi Pak Hakim ya, mengenai syarat-syaratnya itu agar lebih mengedukasi pendengar atau kanca radio Purbasora. Ya baik ya Pak Kang Revan. Ya jadi ini tentang alat bukti saksi ya. Jadi kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan ya, dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak ya, dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan ya. Jadi saksi itu bukan termasuk pihak ya, dalam persidangan itu ya, atau berarti pihak yang ketiga gitu ya. Misalkan yang kedua, penggugat nih, penggugat. Nah, penggugat ini ada 4 misalkan ya. Nah, yang mengajukan gugatan ada 4. Nah, yang 4 ini tidak bisa menjadi saksi ya. Jadi harus di luar yang penggugat itu seperti itu. Nah, ini pada pokoknya sama ya, untuk saksi itu apa yang dia lihat sendiri ya. Dia yang dengar sendiri ya, dan dia yang mengalami sendiri ya, tentang suatu peristiwa, tentunya dengan dilandasi oleh dasar dari pengetahuan dia melihat atau mendengar atau mengalami, itu dasarnya ada ya seperti itu. Jadi syarat formil seorang saksi dalam hukum acara perdata diantaranya adalah, nah ini sebelum kesana kita ada untuk penerapan pembuktian dengan saksi yang ditegaskan dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi, pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Jadi pada prinsipnya ini alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata ya. Jadi kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan bahwa sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan ya. Jadi pada pokoknya ini semua perkara perdata ini bisa ada saksinya ya, untuk dia juga sebagai alat bukti. Ini ada batasan-batasan nggak tentang jenis sengketa perdata ini? Ya untuk perkara perdata ya, gugatan itu ada nanti akan saya jelaskan ke depan berikutnya. Ada syarat tentang yang dapat diajukan sebagai saksi ya. Nah, tapi kalau gitu ya. Tapi kalau dalam perkara permohonan ya, itu keluarga boleh. Oh, keluarga boleh. Boleh ya, misalkan orang tua ya atau anak ya. Untuk perbaikan nama misalnya, untuk perbaikan nama itu anak bisa mengajukan orang tuanya sebagai saksi gitu, seperti itu ya. Neneknya, kakeknya juga bisa. Bisa gitu. Bibinya bisa gitu kan, atau
kakaknya itu. Ini kan karena untuk perkara permohonan ini tidak ada sengketa ya, jadi tidak ada lawannya. Jadi itu bisa nanti jadi kepada masyarakat ya untuk mengajukan perubahan nama atau perbaikan nama atau ganti nama di pengadilan ya untuk saksinya silakan nanti untuk tidak perlu repot-repot mencari saksi ya. Jadi bisa dari pihak keluarga bisa juga. Iya. Karena itu. Ini nama ini banyak yang berubah ya. Kecilnya ini ternyata setelah besar gitu. Dan prosesnya juga tidak berbelit-belit ya. Untuk proses permohonan ya ganti nama atau perbaikan nama itu kita ada one day service ya. One day service. Iya, jadi dalam 1 hari itu perkara permohonan didaftar ya, dari pendaftaran sampai dengan selesainya penetapan ya, itu bisa 1 hari selesai. 1 hari selesai. Ya. Tapi syaratnya itu sebelum jam 9 sudah didaftarkan. Nanti mungkin jam 10 itu bisa disidangkan dan hari itu juga bisa diambil hasil putusannya atau penetapannya seperti itu. Jadi itu one day service dari pengadilan salah satu inovasi ya, andalan dari asal kelengkapannya juga harus komplit ya. Harus mungkin nanti sudah siap dengan surat permohonannya, sudah siap dengan bukti-bukti suratnya ya, dan ada saksi ya, sudah disiapkan, jadi bisa langsung disidangkan ya. Jadi acaranya itu pembacaan permohonan, pembuktian, langsung penetapan hari itu juga. Terus berhubungan dengan Disduk Capilnya gimana? Nah itu nanti setelah menerima penetapan, itu dari pihak pemohon ya, bisa melaporkan penetapan itu ke Disduk Capil. Nanti Disduk Capil yang akan melakukan registrasi berubah dalam register kependudukannya. Iya. Baik. Silakan kita lanjutkan dengan ini ya, syarat-syarat alat bukti saksi ya. Ini yang pertama ini orang yang cakap. Ya, ini orang yang cakap. Jadi orang yang cakap itu yang tidak dilarang menjadi saksi ya, menurut ketentuan pasal 15 HIR ya. Ya, jadi untuk ini ya Kang Revan ya, kita untuk hukum acara perdata ini itu ada HIR, ada RBG ya. Itu apa tuh? HIR dan RBG. Tahu bedanya? Ya, HIR dan RBG. Nah, ini itu apa tuh? HIR itu yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura ya. Jawa dan Madura. Nah, tapi kalau RBG itu di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi. Kok bisa dibeda-bedakan seperti itu? Nah, itu disesuaikan mungkin waktu zaman Belanda. Oh, Belanda. Waktu itu kan ini kan masih peninggalan zaman Belanda itu hukum acaranya seperti itu. Iya. Ternyata masih banyak peninggalan Belanda ya, ini yang masih berlaku di negara ya, masih ada yang berlaku. Nanti mungkin sebagian sudah ada yang berubah juga gitu seperti itu. Tapi kok bisa dikotak-kotakan seperti itu? Kayak dikotak-kotakan atau gimana ini? Jawa dan dan luar Jawa lah gitu. Mungkin itu bisa dari pengaruh letak geografisnya seperti itu dan lain-lain. Iya. Oke. Silahkan dilanjut Pak Hakim. Nah itu ya, yang pertama itu keluarga sedarah ya, semenda itu yang cakap itu ya. Yang dari salah satu pihak menurut garis lurus. Kedua suami atau istri ya itu nggak bisa diajukan sebagai saksi ya. Suami dan istri. Itu dalam perkara gugatan. Tapi kalau permohonan bisa ya. Permohonan ya untuk ganti nama gitu. Nah ini orang gila juga nggak bisa ya, orang gila ini apalagi orang gila ya, tidak cakap kan ya, tidak cakap. Terus anak-anak yang belum berumur 15 tahun itu ya tidak cakap. Terus orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan. Nah itu yang lagi proses perkara pidana itu tidak bisa juga ya. Terus yang kedua ya itu untuk keterangan saksi ini, saksi itu disampaikan di sidang pengadilan, disampaikan di persidangan ya. Iya. Jadi jangan sampai nanti ada
saksi dibuatkan dalam surat pernyataan ya. Surat pernyataan bahwa saya mengetahui tentang suatu peristiwa hukum yang ada di daerah ini ya. Tidak boleh tertulis ya, gitu ya? ditandatangani di materai ya. Itu bukan termasuk keterangan saksi itu ya. Itu tidak menjadi alat bukti saksi ya. Alat bukti saksi. Jadi harus hadir di persidangan seperti itu. Jadi langsung di persidangan ditanya langsung oleh hakim, seperti itu. Terus yang ketiga, tadi yang kedua ya disampaikan di persidangan. Terus yang ketiga ini diperiksa satu persatu ya. Kalau saksinya banyak gitu ya. Jadi diperiksa satu persatu ya. Nanti oleh hakim akan ditanya identitasnya ya. Identitasnya, nama, itu umur ya, pekerjaan, alamat, tempat tinggal, seperti nanti ditanya. Dan ditanya nanti tentang hubungannya ya, hubungannya dengan pihak ya, dengan pihak apakah ada hubungan keluarga atau ada hubungan pekerjaan ya. Seperti itu. Iya, jadi yang pertama disampaikan di sidang pengadilan, kemudian yang kedua jika saksinya lebih dari satu ditanya satu persatu. Mungkin seandainya kasusnya itu antara saksi satu dengan saksi yang lainnya ada kontra, gimana nih Pak Hakim? Tapi jangan dulu dijawab ya Pak Hakim. Kita nikmati dulu lagu berikut ini. Tetaplah bersama Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Purbasora Pas FM, Pas informasinya. Baik aja, masih bersama saya Revan Itepso Herman dan juga narasumber langsung dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya di acara Talk Show Sipakum ya. Dan acara ini kerjasama antara Radio Purbasora 105,7 Pas FM dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Baik Anca, seperti yang telah kami sampaikan, ada ajuan pertanyaan tadi mengenai saksi-saksi ya. Dalam hukum acara perdata tadi sudah ada 3 syaratnya ya. Syaratnya yang pertama adalah orang yang cakap, kemudian keterangan disampaikan di sidang pengadilan. Ketiga, diperiksa satu persatu. Dan yang keempat, tadi diperiksa satu persatu. Tadi kami akan menanyakan mengenai seandainya lebih dari satu saksinya kan ditanya satu persatu, ternyata ada kontroversi gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana nih? Nah, itu ya nanti kita akan nanti kita bahas akan ke sana nanti kita akan bahas. Tapi yang berikutnya adalah syarat saksi itu mengucapkan sumpah ya. Seperti apa nih, Hakim? Baik ya, jadi untuk syarat formil untuk saksi ya, ini yang tentunya yang sudah memenuhi syarat untuk disumpah ya. Iya betul. Untuk sumpah itu menurut cara agamanya ya. Jadi kalau agamanya Islam ya secara agama Islam ya. Cara ini nanti berbeda itu pengucapan sumpahnya berbeda ya. Sesuai dengan agamanya. Jadi pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan ini diatur dalam pasal 147 HIR ya atau pasal 175 RBG ya. Yang merupakan kewajiban saksi untuk bersumpah berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya dan diberikan sebelum memberikan keterangan yang disebut dengan sistem promisoris ya. Jadi berjanji ya bersumpah seperti itu. Jadi diberikan pada saat sebelum memberikan keterangan yaitu nanti diambil sumpah ya dengan ini biasa dibimbing oleh hakim nanti saksi menirukan ya ucapan sumpah yang disampaikan oleh hakim dan nanti ada juru sumpah ya ini kalau untuk muslim mungkin ada Al-Quran di atas kepala ya nanti kalau Nasrani ada memegang Alkitab dan untuk agama Hindu nanti ada ada model cara berdoa secara agama Hindu dan Buddha sama seperti itu dan ada Konghucu mungkin ada memakai itu istilahnya itu dupa seperti itu ya mungkin seperti itu di persidangan itu. Baik selanjutnya ya untuk
keterangan saksi itu kalau satu saja tidak sah ya, ini menurut ketentuan pasal 169 HIR ya, dan pasal 1905 KUH Perdata ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, ya, sehingga minimal 2 orang saksi. Ini kalau dalam bahasa ininya hukumnya unus testis, nullus testis ya. Jadi saksi saja bukan saksi ya. Jadi satu saksi saja bukan saksi, jadi harus ditambah. Nah, kalau ada satu saksi itu harus dipenuhi atau ditambah dengan alat bukti lain ya. Mungkin nanti dengan bukti surat atau bukti persangkaan, bukti pengakuan atau sumpah ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk keterangan saksi ini ya bagusnya atau baiknya ada 2 ya. Ada dua saksi. Kalau 2 saksi itu sudah lengkap gitu ya. Lengkap ya. Apalagi kalau lebih ya. Nah ini lebih, ini harus ada penilaian juga ya. Lebih, tapi kalau keterangannya sama, ini jadi dianggap satu saksi. Tapi, satu saksi. Ya, tapi harus 2 itu ada persesuaian ya, ada hubungannya, saling menguatkan seperti itu. Nah ini yang selanjutnya tadi yang ke 4, ke 5 ya, terus ke yang ke-6 ini. Jadi yang ke-6 ini keterangan saksi berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan ya. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan ini diatur dalam pasal 171 ya, 171 ayat 1 HIR ya, dan pasal 907 ayat 1 KUH Perdata. Ya, KUH Perdata ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Jadi menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan, serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri ya. Nah, ini dia mengetahui itu, melihat itu apakah ada di sana atau bagaimana, atau mendengar itu apakah dia mendengar secara langsung atau mendengar dari orang lain gitu seperti itu. Nanti ada penilaian sendiri dari hakim. Oh, jadi mendengar juga bisa gitu ya, berita dari orang lain. Ya, itu bisa jadi saksi juga. Bisa jadi saksi, tapi nanti ada penilaian khusus ya. Beda dengan halnya dia mendengar langsung ya. Gitu, seperti hadir itu. Di tempat kejadian lah gitu ya. Kejadian ya. Atau misalkan dia pada saat ada penandatanganan suatu perjanjian, dia hadir di situ gitu, melihat langsung, mengalami langsung seperti itu. Nah ini jadi harus ada alasan atau sumber dari pengetahuan itu ya. Seperti itu. Makanya harus cakap yang pertama tadi ya. Ya misalkan ada sumber alasan dan sumber pengetahuan itu, misalkan dia ikut mengantar gitu ya, ikut mengantar ke tempat perjanjian gitu kan, alasannya nanti bisa dia mendengar. Nah itu dia mendengarnya itu karena dia memang ikut. Nah gitu, seperti itu. Nah ini tadi yang ke 6 ya. 4, ke 5, ke 6 ya. Sekarang yang ke-7 ya. Ini saling persesuaian ya. Yang tadi ditanyakan tadi kan. Nah, ini bagaimana kalau misalkan ada beberapa saksi tapi dia kontroversi. Nah, ini nanti hakim akan menilai ya, itu akan menilai itu. Ya, nanti yang keterangan saksi apakah bersesuaian atau kontroversi ya. Kalau kontroversi berarti nanti tidak menguatkan dalil dari pihak gitu ya. Iya. Tidak menguatkan, malah melemahkan. Seperti kalau kontroversi kan. Tapi kalau ada persesuaian, persesuaian itu akan menguatkan dalil dari pihak tersebut yang mengajukan saksi ya. Nah, ini untuk persesuaian ini ya tentang saksi ya, ini diatur dalam pasal 170 HIR ya, dan pasal 1908 KUH Perdata. Di dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual conformity ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain terdapat kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan. Itu jadi hakim lebih bisa menguatkan ya dari dalil pihak tersebut. Mungkin itu ya untuk
syarat untuk menjadi saksi ya, seperti itu. Sekarang ada pertanyaan yang muncul nih ya Pak Hakim, dan buat Kanca yang ingin mengajukan pertanyaan silakan Kanca bisa langsung kirimkan lewat WhatsApp kami 0853 244 000710. Sekali lagi 0853 244 000710. Sudah siap menjawab pertanyaan nih dari Kanca? Ya, dicoba ya. Dicoba ya. Ya, mudah-mudahan ini ya bisa memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Revan dan narasumber yang saya hormati dan cintai. Alhamdulillah ada yang hormati. Saya Arman dari Singaparna mau bertanya mengenai saksi. Seandainya yang bersengketa kedua belah pihak mengajukan saksi masing-masing. Mana yang lebih baik? Apa nih? Mana yang lebih baik, saksi dari kedua belah pihak yang sengketa atau dari luar pihak ketiga? Makasih atas jawabannya. Gimana nih? Baik ya. Tadi tulisannya jangan disingkat-singkat ya. Ya agak ini juga ya, membacanya agak butuh fokus ya. Fokus ya. Baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Di mana yang saksi ya? Ya. Jadi saksinya saksi masing-masing masing-masing ya, dua orang bersengketa masing-masing mengajukan saksi. Mana yang lebih baik dari gitu, pihak yang bersengketa ya, atau di pihak yang ketiga di luar yang bersengketa tersebut. Baik ya, tadi sudah mungkin diulas juga ya bahwa untuk sebagai syarat menjadi saksi ya. Ya tadi cakap seperti itu ya. Jadi untuk hubungan keluarganya sampai garis derajat ketiga ya. Jadi baik itu garis lurus ataupun garis menyamping ya. Dan untuk saksi itu yang dia dengar sendiri ya, yang dia alami, yang dia lihat sendiri ya, itu yang mempunyai penilaian ya, yang akan menjadi pertimbangan ya dari hakim untuk bisa menguatkan dalil yang diajukan oleh pihak seperti itu ya, yang melihat langsung gitu, yang mendengar langsung ya. Nanti hakim yang menilainya ya. Nah itu yang lebih kuat itu yang itu yang langsung melihat. Beda lagi yang mendengar dari pihak tidak secara langsung mendengarnya gitu. Departemen percenahan nggak boleh gitu ya. Nah, cenah itu nanti putusannya juga cenah nanti. Oke, semoga puas ya Kang Arman dari Singaparna. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waktunya ya. Hanya satu pertanyaan saja ya yang akan kami jawab. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arefan dan Pak Hakim, saya mau bertanya, Imas Cisayong. Waduh, orang Cisayong nih. Apa kabar Cisayong? Banyak curugnya nih Cisayong nih. Pernah ke sana Pak Hakim ya? Sering main ke sana tuh. Nanti bisa ketemu sama Teh Imas apa Bu Imas nih. Mau bertanya boleh? Ya boleh ya. Silakan gitu ya. Walaupun di sana banyak curug gitu ya, tapi kalau saya belum gitu ya. belum seluruhnya gitu ya. Senang saya kalau jalan-jalan ke tempat itu ya. Cisayong ya, Bu Imas. Adem ya. Ya adem karena daerahnya ya lumayan gitu ya. Oke, Bu Imas ya dari Cisayong mau bertanya mengenai saksi. Seandainya saksinya tidak bisa berbicara, tapi dia menghadiri kejadian tersebut, apakah sah atau tidak? Oh, ini tidak berbicara. Tidak bisa berbicara. Iya, ya. Ya nanti untuk saksi yang tidak berbicara itu nanti bisa didampingi oleh yang mengerti lah, yang mengerti
terhadap saksi tersebut ya, yang tidak bisa berbicara tersebut. Atau ada nanti kalau ini kan di sekolah luar biasa itu atau itu ada yang guru yang tentang yang tunawicara itu ya. Tunawicara, iya. Kan? Nah, itu bisa jadikan ada kode-kodenya ya, bisa jadikan sebagai penterjemah. Nah, penterjemah nanti yang penterjemah ini disumpah. Dia menterjemahkan saksi yang tidak bisa bicara tersebut, ya, tapi penterjemah itu disumpah. Oh, disumpah dua-duanya. Ya, seperti itu. Baik. Ya, mungkin bisa diajukan ya. Iya. Berarti bisa ya diajukan. Bisa, semoga puas ya, Bu Imas, jelas ya. Jadi bisa diajukan. Ya, tadi harus ada penterjemahnya atau yang sama-sama disumpah ya. Sama-sama disumpah. Ya. Oke. Baik, segitu ya. Karena waktunya sepertinya sudah lewat ya. Dan sekarang tidak terasa ya. Iya. Malah lebih nih. Sekarang closing statement dari narasumber, silakan Pak Hakim. Baik, untuk closing statement ini kepada para pihak ya yang akan mengajukan gugatan ataupun permohonan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, khususnya untuk saksi ya, itu sedapat mungkin itu saksi itu yang memenuhi syarat supaya nanti tidak merepotkan atau harus menunda lagi persidangan karena saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat, jadi harus ditunda lagi untuk memanggil saksi yang berikutnya atau mencari saksi lagi. Jadi kepada para pihak ya supaya mempersiapkan saksi yang akan diajukan sebaik-baiknya yang memenuhi syarat-syarat sebagai saksi ya, supaya haknya bisa tercapai lah seperti itu ya, terpenuhi seperti itu. Oke. Sudah itu ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak ini. Sama-sama. Terima kasih dan baiklah Kanca dimanapun Kanca berada, kami juga mengucapkan terima kasih terutama Kanca yang sudah mengirimkan pertanyaan tadi, Pak Arman Singaparna, dan yang kedua Ibu atau Teteh nih ya. Ya, Teh Imas Cisayong ya. Tunggu ke sana Pak Hakim nih suka jalan-jalan ke sana. Dan terima kasih juga buat Kaca yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Acara yang sama Talkshow Sipakum bisa Kanca ikuti setiap hari Kamis keempat di bulan yang bersangkutan. Saya Revan Itep Sherman dan juga narasumber dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu Bapak Jenny Jenal Mutaki SH.MH yang diwakili oleh Panitra Muda Hukum yaitu Bapak Yaya Hendrayana. Kami ucapkan terima kasih Bapak-bapak terhormat. Terima kasih kembali Pak Kang Revan. Dan terima kasih buat semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.